Hai semuanya, ini Timothy Lewis dengan Teh. Saya sangat senang menjelaskan dan menunjukkan kepada Anda apa itu Teh ekosistem secara keseluruhan dan seperti apa jaringan Teh suatu hari nanti. Kami berperahu dengan cara yang penuh semangat, bersiap untuk peluncuran dan ingin menjelaskan beberapa hal. Dasar beberapa bagian awal dari jaringan kami, pengembangan yang harus Anda antisipasi dengan penuh semangat. Sedikit sejarah Max, dan saya mendirikan apa yang sekarang dikenal sebagai PKGX sekitar 3,5 tahun yang lalu dengan impian untuk memberi insentif pada sumber terbuka, dan saya telah coba ke dalam memang ekosistem blockchain selama lebih dari 10 tahun terakhir. Beberapa hal yang lebih dikenal dari saya adalah mendirikan Ikigai Asset Management, Ikigai Fund, dan Developers DAO Dev X DAO, di mana kami memberikan lebih dari 15 juta dalam bentuk hibah untuk pengembangan sumber terbuka. Saya berteman dengan Max selama karier pengembangan teknik saya. Max paling dikenal karena menciptakan Homebrew. Kemungkinan adalah perangkat lunak sumber terbuka yang paling banyak dikontribusikan. Itu coba sebagai basis pengguna lebih dari 100 juta pengguna, dan dia merupakan alat manajemen paket untuk Mac OS X dan Linux, salah satu proyek sumber terbuka paling sukses sepanjang masa. Namun ketika saya bertemu Max, ada kesulitan antara kontrak dan tidak harus insentif untuk melanjutkan pekerjaannya pada Homebrew yang telah melahirkan sekarang. Dan ini adalah dia yang datang ke rantai belajar tentang beberapa dasar. Dan saya sendiri dan dia merancang jaringan dan infrastruktur yang akan bekerja sama untuk memberi insentif pada sumber terbuka untuk mencapai ini sebagai perusahaan AIS tanpa regulasi yang jelas dan pedoman untuk menciptakan infrastruktur tokenisasi, jaringan tokenisasi yang harus kita kerjakan, dan kita dapat bekerja sama sebuah organisasi yang akan membantu kita dalam memandu dalam ekonomi token dan meluncurkan aset tokenisasi dalam Teh ekosistem, dan itu adalah asosiasi Teh. Para anggota asosiasi Teh, baik Rafael maupun Gavin, yang sudah saya kenal selama bertahun-tahun. Keduanya sangat etis, orang-orang yang luar biasa. Rafael Bauman, yang sudah saya kenal dia selama sekitar 8 tahun, dan sekarang bekerja untuk PST Legal, tempat dia bekerja di bawah Patrick Storchenegger, yang merupakan anggota dewan dari Ethereum Foundation. Rafael telah berada dalam ekosistem kripto selama bertahun-tahun dan adalah salah satu yang paling etis, orang yang bertanggung jawab dan dihormati yang saya kenal. Jadi bergabung dengan saya adalah Gavin Sembles. Anda tahu Gavin pernah menjadi desainer pengalaman pengguna ketika dia dipanggil oleh NHS untuk membantu mengatur dan mengelola seluruh operasi pengujian untuk NHS dan pemerintah Inggris selama pandemi COVID. Dengan lebih dari 40.000 orang dalam anggaran sebesar 2,5 miliar, dia mampu membawa populasi tersebut ke tingkat pengujian yang jauh lebih tinggi daripada hampir semua negara-negara besar lainnya. Jadi pada akhirnya kami membangun organisasi yang dapat dipercaya, yang merupakan organisasi yang ditangani secara etis, dan saya lakukan sedikit berdimulai dan mereka bersemuanya dalam before jalan ini. Masalah yang benar-benar kami coba selesaikan adalah masalah Nebraska. Ini adalah ancaman terhadap integritas perangkat lunak perusahaan. Itu adalah insentif yang tidak selaras antara kau pikir mau dan dibayar rumah mengira-kira eksekusi kerja vertikal lunak yang pikir jutaan pengembang sumber terbuka tidak dibayar dan tidak diberi penghargaan. Ini benar-benar mengancam keberlanjutan jangka panjang dari sumber terbuka dan keamanan rantai. Pasokan sumber terbuka tanpa kompensasi yang layak, kita berisiko kehilangan keamanan yang mendasari. Banyak dari ekonomi digital modern. Komik yang Anda lihat di sini adalah komik X-Cassaged. Yang terkenal itu, alasan mengapa kami menyebutnya masalah Nebraska adalah karena ini. Bayangkan komik itu sebagai semua blok bahan kuda yang diperlukan untuk membangun perangkat lunak modern atau bagian dari aplikasi pada aplikasi web internet. Mereka terdiri dari ratusan dan ribuan, dan sekarang ratusan ribu paket berbeda, yang semuanya melakukan pekerjaan kecil, melakukannya dengan baik dan aman. Hal di atas sangat dikenal mereka adalah aplikasi yang berhadapan dengan konsumen atau aplikasi yang berhadapan dengan perusahaan. Hal yang mendasari ini, struktur ini sebenarnya tidak terlalu dikenal. Jadi ini mencoba untuk menyoroti apa itu sumber terbuka dan apa nilai dari sumber terbuka dan bagaimana kita menentukan nilai untuk sumber terbuka. Disinilah layer T berperan. Break time zero POSCO. T adalah jaringan berbasis stack of custom layer 2, itu berada di atas Ethereum, dan kami bersemangat menjadi bagian dari komunitas Ethereum dan komunitas optimisme. Kami melakukan beberapa kustomisasi pada blockchain kami untuk memungkinkan kami memanfaatkan alamat GPG yang merupakan infrastruktur PKI untuk memungkinkan beberapa alamat umum skema yang telah digunakan pengembang selama sekitar 20 tahun terakhir untuk digunakan dalam mengeksekusi kontrak dan mengamankan berbagai bagian dari rantai pasokan sumber terbuka.
karena itu akan lebih sesuai dengan pengalaman pengguna mereka saat ini. Jadi prekompilasi custom ini yang telah kami tambahkan ke jaringan kami, memungkinkan kami melakukan lebih banyak hal dengan ruang GPG, dan kami sangat bersemangat tentang hal itu. Saya akan berbicara sedikit waktu tentang beberapa bagian dari ekosistem kami ketika kami meluncurkan, dan beberapa area lain di mana kami akan mendaftarkan dan memvalidasi sumber terbuka. Kami akan memberi peringkat sumber terbuka, dan kami akan mencoba menemukan nilai komunitas untuk sumber terbuka. Sementara orang lain menggunakan blockchain tanpa tidak untuk membagi hal baru. Dengan asal pengalaman pengguna kami dengan alat pengembangan pengguna kami. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, layer T berada di atas Ethereum, dan ini adalah OpStack, jaringan dasar tanpa izin. Banyak pengalaman alat pengembang kami berasal dari PKGX, paket alat PKGX, PKGO, dan Mesh adalah bagian dari alat yang benar-benar mewakili kemajuan dalam carrier Mac. Berpindah dari homebrew dalam pengalaman dasar Web 2 untuk menyertakan semua alat, idealnya di sebuah sistem operasi. Jadi PKGX adalah, kami berharap ini adalah sistem operasi lintas nyata pertama. Seperti pengelola paket sistem operasi asli yang beragam, benar-benar pengelola paket terakhir yang Anda butuhkan. Kami sudah sangat keras saat ini dalam integrasi Windows asli yang lama mewakilkan pencapaian mutlak. Tapi saat ini tersedia di Mac OS X dari Dano Linux. Dan kami juga akan berpikir pada lingkungan WSL, berdua Windows. Jadi ini adalah alat yang sangat cepat ditulis dalam Rust, membantu Anda mengelola dan meluncurkan paket. Dan ini sangat matang. Kami meluncurkannya sekitar 3 tahun yang lalu dan memiliki hampir 10 Noel bintang di GitHub. Jika itu masih berarti sesuatu saat ini. Tetapi pada akhirnya kami sedang mengembangkan itu tinggal lebih ngembang on change lebih cubiak juga. Yakin memahami fenomena di ekosistem PKGX, dan saya sedia dan berfini memanfaatkan untuk membangun di atas Ethereum dan lab santai. Penting bagi kami, hal penting untuk alur kerja Anda. T-Base adalah kokpit pengembang yang aman. Ini benar-benar membantu Anda mengelola kunci JPG dan SSH dengan cara modern. Ada fitur tambahan lainnya seperti YAD, pengelola add-on, dan sinkronisasi file terenkripsi yang benar-benar membantu mengelola. Oke, koken, sioduk, diarsian Anda chat call, berbahas hari antar dan sistem, seperti yang di alami sebuah pengembang modern. Setiap orang ini juga baik mungkin kereta. Anda tahu, untuk menandatangani e-kode dan komit kode Anda dengan sangat-sangat mudah, jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Selalu sulit untuk menandatangani komit. Sejujurnya untuk menjaga komit tanpa menggabungkan komit dalam arsitektur Git dalam ekosistem telah menjadi sesuatu yang dihindari oleh semua orang dalam komunitas. Jadi kami berharap dapat menambahkan beberapa alat melalui Git. Kami manajer yang memungkinkan adanya registry publik dari komit yang ditandatangani ke basis kode orang-orang, sehingga kami dapat melacak registry tersebut dan kemudian memberikan penghargaan kepada registry tersebut. Jadi perhatikan T-Base yang sekarang tersedia Sashwa OS X ini adalah alat Pref Pain untuk saat ini, dan akan menyertakan dompet dengan dompet GPG dan dompet T-Bus dalam waktu dekat. Kami menghubungkan sejumlah kerangka kerja agen AI yang berbeda. Kami tahu betapa populernya kerangka kerja agen AI akan menjadi. Saya sangat bersemangat tentang penggunaannya dalam segala hal, tetapi juga terutama dalam mengelola sumber daya blockchain. Jadi, kerangka kerja yang kami bangun, seperti Eliza OS dan Langchain, harap melihat banyak pengembangan di sana untuk berinteraksi dengan ekosistem kami, karena sebenarnya itulah arah dunia bergerak, dan kami bersemangat tentang itu. Protokol TechGrow adalah forge aplikasi yang paling dikenal orang. Itulah yang kami luncurkan di Basis. Itu membantu pengembang mendaftarkan repositori mereka dan menerima imbalan berdasarkan T-Rank yang kami peroleh dari Chai. Sistem Chai akan menjadi dioraklisasikan. Saat ini hanya basis data terpusat, tetapi itu menghubungkan banyak ekosistem manajer paket yang berbeda dan menciptakan grafik ketergantungan global yang dapat membantu memberikan kita peringkat nyata dari sumber terbuka. Sebenarnya itu telah dikatakan bahwa Anda tahu 90 hingga 93% dari sumber terbuka sebenarnya tidak terlalu berguna, tetapi 7 atau 8% teratas digunakan oleh 95% dari semua perangkat lunak perusahaan dan internet di dunia. Jadi mencoba memahami nilai dari itu yang melampaui bintang dan unduhan di GitHub adalah apa yang kami coba lakukan, dan kami percaya kami memiliki sistem yang baik untuk melakukannya. Jadi kami menghubungkan ekosistem pengelola paket ini melalui Chai dan memberikan repositori ini T-Rank yang mewakili sesuatu yang mirip dengan peringkat halaman dalam arsitektur Google dengan T-Rank itu. T-Rank yang lebih tinggi akan memungkinkan Anda melakukan berbagai hal. Pada awalnya, kami akan memungkinkan berbagai struktur peluncuran komunitas investasi menghargai aset di Launchpad Brew.fund kami. Jadi Brew.fund akan menjadi ekosistem Launchpad untuk sumber terbuka yang terverifikasi
dari proyek-proyek yang sangat terkenal dan memiliki komunitas luar biasa yang sudah mendukung mereka. Tujuan di sini adalah untuk mengajarkan baik peluncuran dan pengembang yang meluncurkan nilai. Ekosistem dan pengusaha yang mendukung nilai ekosistem tersebut, bahwa hal-hal baik datang kepada mereka yang menunggu. Jadi akan ada periode vesting yang diterapkan di Brew Fund untuk para pengembang. Sementara kami terus mencoba membantu mereka memahami perbendaharaan token, baik memastikan melakukan hal-hal yang merugikan reputasi mereka sendiri dan merugikan komunitas yang mereka wakili juga, untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan dengan bijak dalam berinteraksi dengan nilai-nilai yang dapat berasal dari ekosistem ini. Dan semoga setelah mereka membangun aset nilai komunitas ini, yang karena struktur izin regulasi di SA, break time, hijrauan, polisiau, akan menjadi meme untuk penggunaan kata yang lebih baik. Tetapi semoga beberapa proyek ini akan matang menjadi fitur di beberapa sistem sumber terbuka terbaik di dunia yang ada saat ini. Fitur baru dapat diaktifkan, hal-hal berbeda dapat terjadi. Memiliki di rantai menjadi bagian dari aplikasi Anda adalah keuntungan dan positif yang besar. Komputer global ini, kemudian ruang global ini untuk registry asal lisensi DLL. Kami sangat bersemangat dengan apa yang akan dilakukan beberapa orang yang kami bawa dan didorong untuk berhasil akan menciptakan aset ini setelah mereka keluar dari kurva ikatan mereka. Untuk siapa saja yang tahu tentang peluncuran setelah mereka memiliki nilai penuh tertentu dalam mekanisme peluncuran yang adil, kami akan memasangkan mereka dengan mitra DEX yang belum disebutkan namanya yang akan datang. Jadi kami belum siap untuk membicarakan siapa. Tidak salah kini akan segera diumumkan. Tetapi kami memiliki salah satu mitra DEX terbaik saya pikir di dunia kripto dan di dunia optimisme, terutama yang berpasangan dengan kami untuk membantu membawa kolam likuiditas bersama dari beberapa Meta, DEX, beberapa aset lintas rantai yang mereka dukung dalam ekosistem mereka. Jadi kami sangat bersemangat untuk mendukung OS aset yang akan diluncurkan dari kolam peluncuran kami dan yang kemudian akan didukung dalam kemitraan DEX yang belum disebutkan namanya. Saya akan membahas beberapa di formalnya secara individual. Jadi seperti yang saya sebutkan, apakah ini objek universal yang tidak bias? Sumber kebenaran adalah algoritma transparan yang telah kami publikasikan, yang akan terhubung ke banyak jika dari semua ekosistem pengelola paket, sehingga kami dapat menggunakannya saya untuk membuat peringkat ini untuk semua perangkat di lunak sumber terbuka ini adalah ketergantungan mereka dalam aplikasi mereka di semua ekosistem. Jadi itu benar-benar adalah alat pusat yang akan kami kemudian akan mengorakalisasi untuk memastikan tidak hanya bagaimana algoritma bekerja adalah transparan, tetapi melihatnya di rantai dan data yang dikumpulkannya juga akan transparan. Ini berguna untuk semua web, bukan hanya web 3. Jadi kami senang untuk membuka sumber alat itu beberapa bulan yang lalu. Kami telah melanjutkan dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan dan memperbaikinya sepanjang jalan. T-Base, seperti yang saya sebutkan, adalah kokpit pengembang ini. Ini adalah alat kriptografi. Untuk pengembang ini memodernisasi manajemen kunci untuk GPG, dan SSH ini adalah alat penandatanganan sederhana untuk Git, dan memiliki pengelola tambahan Git untuk lainnya. Eksperimen dalam Git yang kami rencanakan untuk dilakukan ini tidak bergantung pada web, bukan hanya web 3, dan kami akan mengintegrasikan dompet teh dan GPG. Pakai DGX benar-benar berada di bawah seseraman pengembang. Ini adalah pengelola paket yang sangat cepat. Dia juga memiliki sejumlah aplikasi berbeda lainnya yang merupakan bagian dari rangkaian alatnya, termasuk terbatas pada Mash yang merupakan pengelola paket untuk script Vika GM yang sebenarnya adalah Brew 2. Ini lebih mirip dengan pengalaman Brew, tetapi jauh lebih cepat dan mencakup lebih banyak alat asli. Web 3 ini tidak bergantung pada web, bukan hanya web 3, dan sudah matang sebagai pengelola paket itu sendiri. Jadi periksa PKGX. Jika Anda seorang pengembang dan belum melakukannya, kami benar-benar berpikir bahwa Anda akan menyukai apa yang Anda lihat. Dan ini memperluas kemampuan lintas sistem operasi. Ini adalah sesuatu yang sangat kami antusiaskan. Kami ingin dapat mengakses manajemen repositori dan paket serta ekosistem Anda di seluruh semua sistem operasi berbeda yang mungkin Anda gunakan. Jadi periksa PKGX, jaringan teh itu sendiri, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, adalah blockchain ETA lapisan 2. Ini adalah pengembang modern. Pengalaman pengguna untuk membangun aplikasi di rantai ini sangat penting bagi kami dan abstraksi akun. Dan peningkatan dalam peningkatan Ethereum Petra, kami sangat bersemangat untuk kemana kami akan pergi untuk membangun paket dan script untuk memungkinkan penyebaran di rantai dan keamanan dalam pengalaman pengembang yang jauh lebih cepat dan lebih bugar, yang akan mendorong pengembangan yang lebih cepat, yang aman dalam ekosistem kita.
TAI adalah token gas untuk layer T dan OSS, hadiah pada lapisan aplikasi kepemilikan jaringan benar-benar ada di tangan para pengembang. Kami bermaksud agar ini menjadi pabrik lapisan 3. Jadi cara kami berpikir bahwa Scala akan bekerja di Ethereum. Kami sangat-sangat berterima kasih untuk waktu ini di mana ada lapisan 2 yang sedang masuk ke ekosistem yang semuanya dapat menyesuaikan bagian yang berbeda tentang bagaimana mereka ingin pengalaman pengguna mereka. Jadi kami akan menyesuaikan banyak alat untuk memastikan bahwa pengalaman pengguna pengembang kami luar biasa sehingga mereka dapat menciptakan pengalaman pengguna aplikasi untuk mengembangkan untuk pengguna yang masuk akal. Setelah mereka memiliki, kami benar-benar akan mendorong mereka untuk membawa transaksi, mereka membawa ekosistem mereka ke lapisan yang terabstraksi dari milik kami untuk membuat pengalaman pengguna aplikasi menjadi lebih mudah hingga saat di mana abstraksi akun benar-benar lebih cocok untuk pengguna aplikasi eksternal. Kami bersemangat tentang apa artinya company dan sebagai pengembang gas kami pasti kita defend ekosistem for seluruh komunitas seperti bisa dan first cepat yang mungkin bisa memberikan uang worth atas value yang kami distribusi. Jadi saya kode akan mempensiun beberapa dasar distribusi dan terutama beberapa yang banyak dari mereka akan didasarkan pada insentif dompet JPG. Ini adalah pendanaan untuk perangkat lunak sumber terbuka yang paling kritis. Ini adalah bagian dari proses pendaftaran dengan protokol TI. Ini juga merupakan bagian dari distribusi JPG Genesis yang didasarkan pada 20% teratas dari semua proyek sumber terbuka menurut T-Rank. Proyek-proyek tersebut yang kami teliti dan kami berhasil mengekstrak komitmen tanda dari proyek-proyek tersebut dan kami akan memberikan penghargaan kepada komitmen tanda dari sumber terbuka terbaik yang tersedia bagi mereka setelah Genesis dan agar mereka hanya dapat mengambil ini. Dengan menggunakan China kunci pribadi mereka dari dompet GPG yang sudah mereka miliki, sehingga proyek Obsocials dapat bergabung dan mereka dapat menerima penghargaan sebanding dengan dampak dan nilai mereka yang didasarkan pada Oracle Chai baru yang merupakan bukti kontribusi. Ada hadiah yang diberi insentif untuk komitmen tanda, pendukung OSS dapat mempertaruhkan jangka panjang dalam nilai Oracle dan dalam proporsi API yang akan didistribusikan melalui jaringan. Jadi itu adalah sesuatu yang banyak dari kalian sudah terbisa, tetapi dalam aplikasi protokol T mampu mempertaruhkan ke basis kode repositori negara yang berharga. Mereka mendapatkan imbalan lebih tinggi, sehingga semakin tinggi T-Rank. Itu akan menyesuaikan secara dinamis saat proyek menjadi lebih penting dalam grafik OSS untuk memberi penghargaan kepada pengembang. Dengan tepat kami mendistribusikan kepemilikan jaringan kepada komunitas pengembang OSS. Ini benar-benar bulan peluncuran kami, terutama hari peluncuran, tetapi kami bersemangat tentang alat yang sedang kami bangun. Ini akan mencakup devotan RPC yang fantastis, pengindeksan yang fantastis, dan pengalaman yang sangat baik untuk pengembang. Protokol T, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini adalah pengatur insentif. OSS ini adalah alat yang telah digunakan banyak orang selama berbulan-bulan dan telah diuji, sehingga kami memastikan bahwa ini tersedia pada hari pertama dan bersemangat tentang apa artinya untuk kualifikasi peringkat dan mendistribusikan nilai ke sumber terbuka. Brew.fun ini akan menjadi sangat menyenangkan. Kami bersenang-senang dengan beberapa cara kerja antarmuka kami merancang dengan cara yang aman agar penerbit token OS mereka dapat menunjukkan kepada komunitas bahwa mereka berkomitmen untuk jangka panjang dan berdasarkan T-Rank mereka terhubung dengan pencairan kepemilikan mereka dalam jangka waktu yang lebih lama. Ada sebagai sistem senior kau ada meluncurkan aset yang miliar untuk terintegrasi dengan beberapa ELISA OS dan Botlang Chain untuk membantu merangsang dan menggerakkan komunitas mereka. Kami percaya bahwa beberapa aset ini akan berasal dari beberapa proyek OSS terkemuka di dunia. Kami sangat bersemangat untuk mendukung mereka dan kami memiliki sejumlah yang akan kami luncurkan dalam beberapa bulan ke depan. Kemitraan DEX yang tidak disebutkan namanya ini, yang terus saya bicarakan kami, hampir menyelesaikan komitmen dari ini adalah bagian dari jalan kami untuk mentransfer semua kekayaan intelektual ke asosiasi. Ada DEX likuiditas bersama. Dan pada akhirnya, itu memungkinkan aset kami yang kami hasilkan di platform kami, di jaringan kami. Kemudian dibagikan sebagai opsi yang tersedia dari kumpulan likuiditas yang ada di beberapa rantai. Berbasis Obstack ini memungkinkan dan mendorong investasi dan spekulasi pada aset ini dari kelompok pengguna yang jauh lebih luas. Jadi Swawangi versus semangat untuk mendukung banyak aset ini saat mereka matang menjadi MetaDex. Warning dan baru sebaik beberapa garis waktu karena kami telah mengerjakan ini untuk waktu yang lama. Pada bulan Juli 21 Max dan saya mendirikan kami mengumpulkan sekitar $5 juta selama beberapa bulan ke depan. 4 atau 5 bulan pertama ini benar-benar, dan begitu kami menemukan beberapa mitra investasi hebat. Kami
kami tidak berhenti, kami terus mengumpulkan modal, kami mengumpulkan tambahan cara variada beberapa belas juta pada akhir Juli 20, pada September 23 kami berganti nama menjadi PKGX Inc. Pada saat itu sebenarnya saya sedang berada di World Luar First Organs dan mengambil training di bawah kepemimpinan di kanan. Mereka merasa memastikan bahwa ada plafon eksternal atau kesetan pemisahan antara PKGX House dan teh serta asosiasi teh. Jadi itu dilakukan pada Oktober 23. Halaman pendaratan t.xyyoz diluncurkan pertama kali untuk menyediakan konten edukasi dan penangkapan email. Itu diluncurkan. Kami juga meluncurkan situs web PKGX. Ada surat no action dari FINMA tentang kami, tentang pengembangan aplikasi kami selama waktu itu. Di bulan November, di bulan Desember kami meluncurkan situs T-Yak Waxicizity Pro, login yang sepenuhnya dari dikembangkan dan itu awalnya hanya untuk aplikasi. Dan pada bulan Januari pengumuman ITN dibuat dan ada hitungan mundur ITN di situs t.xyz hanya untuk aplikasi. Februari kami dengan cepat mencapai lebih dari 1 juta pendaftaran ke dalam aplikasi protokol T, di mana pada akhir Februari testnet yang diberi insentif diluncurkan dan pada bulan Mei lebih dari 1 juta dompet. Unik menggunakan aplikasi testnet yang diluncurkan di Base. Saya bergabung kembali dengan perusahaan tak lama setelah Mei, setelah mengambil cuti hampir 1 tahun. Dan cuti 1 tahun dan seperempat, dan kami secara radikal mengubah visi dan arah Max, dan saya ingin memastikan bahwa kami akan himapividet secara ekonomi menciptakan insentif yang benar-benar rakyat dan mendorong dan memastikan pengembangan ekosistem teh dari pengembang sumber terbuka dan tidak hanya menciptakan model keuangan di atas pendaftaran keamanan paket, tetapi benar-benar menciptakan keamanan alat dan pengalaman pengembang yang dibutuhkan untuk membawa para pengembang ke Web 3. Jadi ketika saya kembali, kami mengubah banyak visi. Kami beralih ke peluncuran jaringan kami sendiri. Daripada hanya menjadi token aplikasi di atas jaringan dasar. Jadi sejak akhir musim panas tahun lalu, kami sangat sibuk bekerja. Saya nggak tahu saya putuskan yang saya bahasin lebih dalam lagi pada siaran berikutnya. Tapi sekalian, saya hanya ingin bisa mengatakan pada saat kembali kami merestrukturisasi perusahaan. Dan ketika kami melakukannya, kami fokus pada rekayasa. Dan sejak saat itu, di bulan September, kami memutuskan untuk meluncurkan Chai secara publik perangkat lunak. Sumber terbuka yang mendukung pandangan kami tentang T-Rank secara universal. Kemudian kami meluncurkan T-Base Cockpit Pengembang yang aman pada 24 November. Dan kami menangani semua tindakan yang diperlukan untuk mendekati TGE kami pada bulan Desember. Kami sibuk mengerjakan jaringan lapisan 2 selama waktu itu dan memutuskan fitur-fitur berbeda serta kustomisasi rantai kami pada bulan Desember dan merasa ingin mertulas dan meluncurkan aset kanonik lapisan pada 30 Desember. Jadi kami mengakhiri tahun dengan meluncurkan aset tersebut. Pada bulan Januari tahun ini kami memutuskan untuk meluncurkan jaringan uji pertama kami. Jadi ini bukanlah versi custom dari jaringan kami. Ini lebih merupakan versi OpStack standar yang kami luncurkan, disebut asap. Ini sangat sukses. Hingga saat ini kami sangat bersemangat tentang penggunaannya. Uji kelincahan pengguna pada ini sangat luar biasa. Dan ini memungkinkan kami untuk menguji beberapa dari mitra sequencer kami dan beberapa mitra infrastruktur lainnya sepanjang jalan. Pak Februari ini COVID Tracker. Waimin suatunya berharap untuk meluncurkan setidaknya testnet berikutnya dan kemungkinan mainnet kami benar-benar menunggu pasar di pasar eksternal untuk akhirnya dapat mencatatkan aset tersebut. Kami memiliki beberapa hal yang perlu dirapikan secara internal, termasuk menyelesaikan penjualan, kekayaan intelektual kepada asosiasi yang seharusnya terjadi minggu ini, dan kemudian kami sangat bersemangat untuk hanya perlu menunggu sedikit kegembiraan pasar dalam ekosistem kripto yang lebih besar agar mitra kami memberi sinyal kepada kami bahwa mereka merasa sudah saatnya bagi kami untuk melangkah. Jadi kami sedang menyelesaikan semuanya sekarang. Kami sangat bersemangat tentang itu. Kami akan membahas sedikit tentang tokenomic. Jadi kami akan menyelami lebih dalam tentang ini, terutama sebelum kami masuk ke pasar, kemanapun aset-aset ini mungkin dijual. Tetapi pahami bahwa sebagian besar ekosistem kami akan ekosistem. Dan tata kelola kami memang memiliki bagian yang telah digunakan untuk pengembangan protokol. Jadi investor awal dan penasihat kami menyisihkan beberapa untuk peluncuran, untuk kemitraan dan integrasi, dan hal-hal lain yang mungkin dipilih oleh asosiasi untuk dilakukan guna menangkap nilai dari peserta awal dan mereka yang ingin melihat nilai jangka panjang dari teh itu sendiri. Kami juga ada pikiran menang pemat pasar might waras tawis ni beberapa fatiki fidedian liquidita.
kami sudah fokus dengan hubungan komedi ay habis dia pasar kehodai. Kesepakatan yang telah kami buat dengan mereka jadi sangat bersemangat untuk menyebarkan informasi ketika waktunya tepat tentang siapa mereka. Jadi sangat menantikan untuk bekerja dengan mereka dan memastikan nilai jangka panjang dari ekosistem teh. Jadi apa saja pendorong permintaan? Nah, pada dasarnya ada banyak bentuk pendorong permintaan yang berbeda untuk teh sebagai utilitas, tetapi yang paling mudah dijelaskan adalah biaya gas. Kami ingin memastikan bahwa teh adalah metode gas yang digunakan di jaringan teh. Jadi itulah yang dimaksud. Jadi siapapun yang melakukan apapun di jaringan teh itu akan memerlukan teh. Ini adalah lapisan 2 Ethereum berbasis Opstack. Jadi Anda dapat mengharapkan biaya transaksi berada di sekitar yang lain lapisan 2 Opstack yang terkenal dan terkelola dengan baik, tetapi pada akhirnya akan diselesaikan dalam teh dan mekanisme staking. Pada teh protokol itu sendiri tidak diperlukan untuk keamanan jaringan kami, tetapi itu diperlukan untuk membantu beberapa keamanan aplikasi yang terdaftar pada aplikasi teh. Jadi OS pemelihara harus mempertaruhkan teh untuk melanjutkan mendapatkan imbalan dan juga mengirimkan paket. Jadi OS pendukung juga dapat mempertaruhkan teh untuk mendapatkan imbalan kecil terhadap jaringan. Saat kampanye pembangunan protokol itu lebih dalam untuk mendorong, ia dapat memberi insentif lebih banyak imbalan dalam protokol teh. Dan sejauh menyangkut tata kelola, akan ada metode untuk mempertaruhkan teh untuk mempengaruhi aspek kunci dari desain protokol. Dan integrasi OSS desentralisasi tidak terjadi dalam sekejap, itu terjadi secara bertahap seiring waktu. Kami akan membangun penggunaan dan alat desentralisasi yang lebih baik, tetapi awalnya asosiasi akan menghabiskan waktu untuk dapat menciptakan sistem DAO mekanisme untuk memungkinkan hal-hal dipilih yang mereka pilih untuk dibawa ke depan komunitas saat kami beralih ke desentralisasi lebih lanjut. Aplikasi RDK yang atas, wana dokip yang kita hasilnya kan cara untuk mendanai proyek dengan cara yang lebih mudah, sehingga kami dapat mendistribusikan ke alamat GPG. Ini memungkinkan untuk mekanisme yang sangat menarik untuk memberi penghargaan. Pandangan retro yang sangat transparan tentang apa itu perangkat lunak juga maju dengan hadiah dan berbagai cara untuk memberi insentif dampak yang terverifikasi. Jadi kami sangat menantikan apa itu, tetapi juga biaya perdagangan dan aktivitas lain yang terjadi dari semua aplikasi dapat kembali ke dalam jaringan. Kami akan kembali ke dalam jaringan dan mendorong permintaan untuk jaringan. Ini benar-benar adalah kapitalisasi yang didorong oleh komunitas proyek-proyek yang diluncurkan di mereka. Jadi diharapkan dapat menghasilkan melalui komunitas melalui gamifikasi, melalui kesadaran, dan kemudian melalui beberapa alat yang mungkin mereka putuskan untuk dikembangkan. Jadi kami sangat bersemangat tentang pengembang sumber terbuka yang akan datang dan membuat lebih banyak alasan untuk memiliki teh atau token aplikasi yang berada di atas teh. TGE kami adalah 31 Desember 2024. Ini adalah kontraknya. Jika Anda ingin memeriksanya, ada 100 miliar token yang diterbitkan dan kami memiliki rencana lengkap untuk apa yang kami Lucky Word and OITA pushi persyaratannya dan di Orion din tiada terkendali kontrak adalah sebenarnya transparent di Etherscan. Jadi self-result beberapa ada incapture testnet yang terjadi selama peluncuran aplikasi testnet dasar dengan lebih dari 1,7 juta dompet unik berinteraksi dengan testnet. Kami memiliki lebih dari 610.0 pengembang yang masuk dengan GitHub untuk mendaftar ke testnet kami dan benar-benar mendekati 17 dan 0 proyek OSS yang terdaftar di protokol TIA. Jadi benar-benar menerima adopsi yang luas selama waktu ini, tetapi kami bersemangat untuk hal-hal yang akan dilakukan selanjutnya. Di Assam, angka ini boleh diperoleh sekitar 8 hari setelah kami meluncurkan. Kami sekarang sudah tasisar 20 nama Ciwari dah kemarin sadin tom farfab lebih besi dari sebanyak sharing sejak kasus. Jadi Assam mungkin adalah komunitas yang tumbuh paling cepat dari 2 Ether manapun. Kami sangat berterima kasih kepada mereka yang telah berpartisipasi dan sangat menantikan untuk memberikan insentif sepenuhnya jaringan uji terakhir, jaringan Tesepolia, yang akan diluncurkan segera setelahnya. Menyelesaikan kontrak dengan penyedia urutan kami dan dapat bekerja sama dengan mereka untuk meluncurkan kompilasi jaringan lapisan 2 Opstack Custom. Kami semuanya akan terjadi dalam waktu dekat. Jangkauan sosial kami sangat luar biasa. Di beberapa platform kami lebih baik daripada yang lain. Saya pribadi memilih untuk berbicara lebih banyak di Discord. Jadi jika Anda ingin berbicara dengan saya atau siapapun di tim pengembangan, Anda mungkin lebih sering menemukan kami di Discord daripada di tempat lain. Investor kami yang sudah ada, saya tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih yang cukup kepada para investor kami yang sudah ada. Mereka telah bersama kami untuk waktu yang lama. Bagi beberapa dari mereka, sudah lebih dari 3 tahun sekarang. Kami memiliki Binance Labs Round 13 Digital Asset Fund, Lattice Capital, XBTO, Woodstock, di antara banyak mitra hebat lainnya.
Saya sangat berterima kasih kepada Anda dan saya menantikan untuk menyelesaikan proyek ini dan membuat semua orang bangga. Ada sedikit penafian hukum yang akan saya biarkan. Semua orang screenshot dan periksa karena ini sangat menyenangkan dan itu saja. Jadi, terima saya mungkin harap ada kemarin sedikit lebih firefighting keseluruhan ekosistem saya sekarang ini jauh lebih dari sekadar basis aplikasi yang didasarkan pada aplikasi terkenal lainnya dan telah mengubah rantai untuk mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda. Kami berusaha untuk merestrukturisasi insentif untuk semua perangkat lunak. Kami berusaha untuk menciptakan rantai pasokan yang lebih aman untuk sumber terbuka. Kami medorangnya ke calendar every survey regarding system ila kami fasat ya gisi after is an garang diluncurkan dan akan menuju ke halaman itu. Dan bahwa di komiki bebaung dan Alex Beng gemau house out untuk beborus di bawang now pengalaman figurang menjadi sesuatu yang terus mengalir ke dalam apa yang sudah on dikenal ke tempat di ini. Anda dapat mulai menggunakan aplikasi Web 3 di rantai dan mengembangkan menggunakan alat yang akan mendukung ini keajaiban dari jaringan toleran kesalahan Bizantium. Jadi terima kasih telah tetap bersama kami. Kami menantikan peluncuran dan saya akan segera bertemu Anda semua.